saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang gagal ginjal ya Bapak Ibu. Sebentar ya, saya izin buat share screen dulu. Oke. Bentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, Oke. Hari ini kita akan membahas tentang gagal ginjal. Jadi memahami penyebab, gejala, dan cara penanganannya. Eh, tadi sudah ditanya ya sama Didigan tentang gagal ginjal gitu ya. Adakah di sini Bapak Ibu yang tahu eh, apa itu gagal ginjal gitu ya? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Apa itu gagal ginjal? Boleh tulis di kolom chat. Apa itu kira-kira gagal ginjal tentang eh, apa atau yang Bapak Ibu ketahui itu gagal ginjal itu apa gitu. Boleh ditulis di kolom chat. Kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui atau saudara-saudari ketahui tentang gagal ginjal gitu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ginjal tidak bisa memproses pengeluaran urin. Oke, ada yang lain mungkin. Apa itu gagal ginjal gitu? Kita kan pasti nggak asing ya mendengarkan kata-kata ini atau penyakit ini gitu. Tidak berfungsinya ginjal. Oke, atau tidak mampu atau hilangnya fungsi. Oke, hari ini jadi ini ya Bapak Ibu, gagal ginjal adalah keadaan di mana satu atau kedua ginjalnya tidak bisa menjalankan fungsinya. Nah, lalu gagal ginjal tuh ada dua. Ada yang gagal ginjal akut, di mana ini gagal ginjal akut tuh paling gampang Bapak Ibu taunya ini biasanya cepat gitu. Lebih cepat, waktunya tuh singkat. Biasanya dalam beberapa hari atau minggu. Nah, ini biasanya karena penyakit tertentu. Jadi atau karena pengobatan tertentu. Jadi akibatnya ginjalnya kehilangan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Nah, yang kedua ada yang namanya gagal ginjal kronik. Nah, kalau gagal ginjal kronik itu biasanya bersifat lama atau menahun, atau biasanya itu kita bisa lihatnya berlangsung selama 3 bulan. Jadi biasanya itu awalnya itu kalau udah dari 3 bulan, terus ada ditandai dengan namanya GFR, laju filtrasinya, laju ginjalnya kurang dari 15, itu bisa dikategorikan sebagai gagal ginjal kronis. Jadi kalau akut tuh cepat, kalau kronis lebih lama. Intinya seperti itu sebetulnya. Jadi lebih ke waktu gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini itu adalah stage atau tahapannya gitu ya Bapak Ibu. Ini nggak usah dilihat yang sebagai ini gitu ya. Ini hanya sebagai pengetahuan aja. Jadi ternyata memang dari normal, fungsi normal itu sampai jadi gagal ginjal tuh ada prosesnya. Terus kenapa sampai bisa seperti itu? Ini juga ada prosesnya. Jadi yang tadi saya bilang laju filtrasi, nah ini kalau udah kurang dari 15 tuh udah dikatakan gagal ginjal. Normal tuh saat lebih dari sama dengan 90. Terus ada albuminuria. Artinya apa ini? Di urinnya ada albuminnya, padahal seharusnya itu nggak ada. Nah, ini contoh gampangnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat nih ada analogi di sini, ada contohnya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ini contoh ginjal sehat, yang ini ginjal sakit. Nah, yang merah itu darah, yang kuning itu urin atau air seni gitu ya. Kalau yang biru ini filternya. Nah, yang coklat-coklat ini albumin. Nah, albumin tuh harusnya di dalam darah. Tapi kalau ginjalnya sakit, bisa di urin karena kenapa nggak ada filternya nih mulai rusak jadi akhirnya keluarlah. Nah, jadi albuminnya keluar di sini di urinnya padahal harusnya itu yang sehat tidak ada albumin. Nah, normalnya tuh ginjal seperti ini, terus nanti jadi gagal ginjal akut karena kan berlangsungnya lebih cepat ya. Terus lama-lama jadi gagal ginjal kronis. Nah, ini kelihatannya Bapak Ibu gambar. Jadi ini gambarnya kalau oh ini normal, terus lama-kelamaan jadi gagal ginjal akut, lama-lama jadi gagal ginjal kronis. Jadi ini gambarannya supaya lebih mudah ditangkap gitu ya.
Oke. Nah, ini keadaan di Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini Rizkesdas. Jadi ini dari Indonesia memang. Em, yang ada itu tahun 2018. Di sini terlihat ya Bapak Ibu, di tahun 2013 2%, terus ternyata naik jadi 3,8. Itu di umur lebih dari sama dengan 15 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa lihatlah ini ternyata naik ya. Berarti kalau 2018 naik, dari 2013 ke 2018 naik, sekarang ke 2024 pastinya naik. Nah, ini keadaannya. Jadi ternyata memang banyak terjadi pada laki-laki. Nah, ternyata yang jadi menarik perhatian adalah di perkotaan dan di pedesaan tuh sama, hampir mirip. Jadi ternyata kan biasanya orang enggak itu hanya di kota, tapi ternyata ini juga jadi satu perhatian ke kita bahwa di kota atau di desa juga bisa terjadi gagal ginjal. Nah, penyebabnya apa? Ini yang paling banyak adalah nefropati diabetik. Ini tentang diabetes, gitu intinya. Jadi diabetes yang nanti lama-lama mengarah ke penyakit ginjal dan hipertensi. Hipertensi tekanan darah tinggi ya. Nah, ini yang pernah cuci darah. Banyak ya Bapak Ibu, 19,3%. Dan di Jakarta 38,7. Ini di tahun 2018. Oke. Nah, itu tadi tentang apa itu gagal ginjal, terus ada dua kategori, terus bagaimana keadaan di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah faktor resiko. Apa aja sih faktor resikonya gitu ya Bapak Ibu? Ini bisa dilihat ya, ada dua kategori yang dapat diubah sama nggak bisa diubah. Yang dapat diubah itu karena diabetes, biasanya tipe 2 atau kencing manis gitu ya, tekanan darah tinggi, konsumsi obat pereda nyeri. Nah, ini biasanya orang kalau suka banget kan obat anti nyeri minum sembarangan, terus berlebihan, bahaya. Terus narkoba, psikotropika, zat adiktif, radang ginjal, itu faktor resikonya. Faktor resiko yang nggak bisa diubah, kalau riwayat keluarga ada yang penyakit ginjal, terus ada kelahiran prematur, trauma di daerah perut, jenis penyakit tertentu, lupus, HIV AIDS gitu ya, hepatitis C dan lain-lain. Itu jadi faktor resiko. Ini resiko-resikonya. Nah, yang selanjutnya gejalanya apa aja gitu ya. Gejala gagal ginjalnya itu apa aja sih kalau kronis gitu ya. Ini tekanan darah tinggi, perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil dalam sehari ini berubah nih biasanya. Berapa jumlah buang air kecilnya? Terus ada darah dalam urin, lemah, atau serta sulit tidur, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, nggak bisa berkonsentrasi, gatal, sesak, mual muntah, bengkak. Biasanya pada kaki, pergelangan kaki, serta pada kelopak mata pada waktu pagi hari ini Bapak Ibu bisa lihat ya kalau pas ditekan tuh lebih susah balik gitu. Nah, yang selanjutnya itu cara penanganannya. Jadi cara penanganannya kalau udah seperti itu bagaimana gitu ya. Pertama perlu pola makan sehat, jaga berat badan, minum air putih yang cukup, berolahraga teratur, tidurnya cukup, menghindari konsumsi obat-obat yang dapat merusak ginjal. Jadi ini memang perlu diperhatikan ya. Terus tidak merokok, tidak minum alkohol, dan kelola stres. Bahkan perlu terapi dengan obat-obatan sesuai anjuran dokter. Terus biasanya kalau udah di tahap akhir perlu cuci darah dan kalau bisa transplantasi transplantasi ginjal. Nah, ini saya mau jelaskan tentang gizinya gitu ya Bapak Ibu. Kalau penyakit ginjal, tapi ini belum cuci darah, perlu protein rendah. Protein rendah itu maksudnya apa? Proteinnya bernilai biologis tinggi. Didapat dari mana? Dapat dari protein hewani, bukan protein nabati. Jadi yang paling sering tuh protein hewani. Yang kedua, natrium dibatasi. Apa itu natrium? Biasanya pada garam seperti itu ya. Terus pada kecap asin, kecap manis seperti itulah. Contohnya yang asin-asin gitu ya. Apabila ada tekanan darah tinggi, penimbunan cairan dalam tubuh itu yang bengkak di kaki, di tangan gitu. Sama produksi urinnya berkurang. Terus batasi kalium.
Jadi kalium tuh makanan tinggi kalium. Jika terjadi hiperkalemia. Hiperkalemia itu perlu dilihat saat Bapak Ibu cek darah, terus kalium darahnya kurang dari 5,5, lebih dari 5,5, itu perlu diperhatikan, dibatasi kaliumnya. Atau saat jumlah urinnya sangat sedikit, atau bahkan nggak ada urinnya. Jadi nggak keluar tuh air seninya gitu ya. Saya yang selanjutnya kebutuhan cairannya perlu diperhatikan. Biasanya hitungannya ditampung. Jadi jumlah urin dalam 24 jam ditambah 500 mili. Kenapa perlu ada penambahan ini? Karena kan biasanya ada yang dibuang lewat keringat, contohnya seperti itu. Nah, kalau yang ini penyakit ginjal kronis dengan hemodialisa. Hemodialisa itu cuci darah ya. Perlu protein tinggi. Jadi beda ya tadi kalau yang belum dicuci darah perlu proteinnya rendah, tapi saat sudah hemodialisa itu perlu protein tinggi. Kenapa? Untuk menggantikan asam amino esensial yang hilang saat dialisa. Jadi caranya gimana? 50% protein hewani, 50% protein nabati. Terus kebutuhan cairannya biasanya jumlah urinnya itu sama sebetulnya. 24 jam ditampung, dilihat berapa, ditambah 500 sampai 750 mili. Terus batasi kalium masih sama, terutama kalau nggak ada urin atau kalium darahnya lebih. Jadi yang tadi kalau lebih perlu dibatasi kaliumnya. Terus pilih bahan makanan tinggi protein, rendah fosfor, contohnya putih telur dan tahu, tofu gitu ya. Pilih bahan makanan yang tinggi kalsium, tinggi protein, contohnya bandeng presto, teri tawar gitu. Kenapa perlu rendah fosfor? Karena itu mempengaruhi kerja ginjal. Terus kenapa perlu tinggi kalsium? Karena biasanya hilang saat dialisa gitu. Nah, ini cara menyiapkan makanan. Yang pertama, kalau batasin garam berarti gunakan lebih banyak bumbu dapur. Jadi seperti lengkuas, kunyit gitu ya, dan lain-lain untuk menambah rasanya. Jadi garamnya perlu dibatasi. Terus untuk batasi jumlah cairan, masakan tuh lebih baik dibuat dalam bentuk tumis yang kering gitu, dikukus, dipanggang atau digoreng. Nah, perlu dihindari. Ini ya, ini adalah makanan yang biasanya tinggi kalium yang perlu diperhatikan. Alpukat, pisang, belimbing, durian, nangka, daun singkong, paprika, bayam, daun pepaya, jantung pisang, kelapa, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, coklat, kentang, ubi, singkong, pengganti garam yang menggunakan kalium, air minum, dan kuah sayur yang berlebihan. Kenapa air minum perlu dibatasi? Karena yang tadi ya Bapak Ibu ya. Dan kuah sayur berlebihan karena biasanya kuah sayur itu kalau nggak dimasak benar, dia banyak. Jadi itu juga membahayakan. Kenapa? Kuah sayurnya tinggi natrium, tinggi kalium gitu. Nah, ini cara untuk mengurangi kalium dari bahan makanan. Pertama, kupas dan potong kecil-kecil bahan makanan. Mau itu sayur, mau buah gitu ya. Rendam dalam air hangat 50 sampai 60 derajat minimal 2 jam gitu. Biasanya banyaknya air 10 kali bahan makanan. Terus buang air rendamannya, cuci bahan makanan dengan air mengalir, terus masak. Kalau yang ini sayur, kalau langsung buah, ya udah berarti langsung makan gitu. Nah, ini kalau yang untuk memasak kuah, disarankan air yang digunakan untuk memasak sebanyak 5 kali bahan makanan. Jadi memang ini caranya untuk mengurangi kalium dari bahan makanan. Itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah cara mencegah gagal ginjal kronik gitu ya. Nah, kalau di sini caranya pasti ya rajin olahraga, terus jaga kadar gula darah supaya tetap normal, jaga tekanan darah normal, jaga berat badan supaya enggak eh, obesitas, jadi tetap ideal. Minum air putih 8 sampai 10 gelas per hari, tidak merokok. Periksa fungsi ginjal secara berkala. Ini gimana? Medical check up rutin di Indonesia itu biasanya jarang banget yang medical check up secara rutin. Kalau nggak sakit, ya nggak cek gitu biasanya. Terus tidak konsumsi obat anti nyeri dalam jangka panjang tanpa aturan dokter. Jadi ini perlu diwaspadai. Nah ini ya, jadi kalau di sini ada namanya cerdik dari Kemenkes. Cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok atau berarti tidak merokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat, kalori seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Oke, ini saya mau jelaskan tentang jamur Ganoderma.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, eh, kita mau masuk ke Ganoderma. Ternyata tidak hanya Swanghor saja yang meneliti, bahkan di jurnal lain juga mengatakan bahwa jamur Ganoderma itu bisa jadi terapi untuk penyakit ginjal gagal, ginjal akut, ginjal kronik. Terus di sini ada diabetes nefropatik, terus terus ada polikistik. Jadi pokoknya penyakit ginjal itu ternyata bisa diatasi dengan jamur Ganoderma. Nah, terus ada penelitian, ekstrak jamur Ganoderma dapat melindungi ginjal dari kerusakan ginjal. Ganoderma lucidum mengurangi dan mengobati penyakit ginjal kronik dan akut. Nah, yang selanjutnya, jamur Ganoderma atau Ganoderma lucidum dapat menormalkan rasio kreatinin dan uromodulin. Bisa direkomendasikan untuk penyakit gagal ginjal kronis. Jadi bisa mengurangi gejalanya gitu ya Bapak Ibu. Terus, nah ini Ganoderma yang Ganoderma itu punya apa aja gitu ya, bahannya itu apa aja gitu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ada adenosin, sterol, sitosan. Bapak Ibu bisa ya lihat tuh adenosin tuh bisa mengatur sirkulasi darah, terus sterol menurunkan kolesterol, sitosan tuh antibakteri dan hipolipidemik. Terus ada kandungan peptidanya itu untuk mengatasi tiga penyakit tertinggi. Tiga penyakit tertinggi itu ada hipertensi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, sama kolesterol. Terus anti penuaan, mengatur kekebalan, pertumbuhan sel punca atau stem cell ya, hiperplasia tulang lunak dan keras. Terus polisakarida, ngatur gula darah, kekebalan tumbuh, pertumbuhan sel gitu ya. Terus triterpena ini melindungi jantung, hati, paru-paru, ginjal, dan otak. Terus bertahan melawan kanker, infeksi, dan alergi. Jadi Ganoderma ini dalam satu jamur itu punya banyak sekali fungsi gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, terus ini pertanyaannya. Kan banyak sekali tuh ya Ganoderma di luar sana. Terus kenapa memilih Ganoderma yang dari Swanghor gitu ya? Karena jamurnya eksklusif, jadi memang berkualitas. Dipantau lingkungan pertumbuhan jamurnya tuh terkomputerisasi dan tepat. Jadi betul-betul dijaga. Jadi betul-betul Swanghor itu punya dari tamannya sampai pabriknya sampai labnya. Yang pabriknya pun pakai teknologi dan peralatan canggih. Terus proses manufakturnya berpaten eksklusif. Jadi ini menjaga keamanan konsumen juga bahwa oh ternyata produk yang Ganoderma dari Swanghor tuh memang berkualitas. Selain itu juga dicek di lab Swanghor itu nggak hanya produk Swanghor yang dicek di sana, tapi itu terbuka untuk umum. Jadi semua bisa cek di lab Swanghor. Nah, di sana diuji, dieksperimen dengan GLP internasional, terus eksperimen produk dengan hewan untuk memverifikasi efektivitasnya. Jadi gimana sih keefektifannya? Jadi setiap produk yang keluar dari Swanghor itu dicek apakah ini memang eh, efektif nggak gitu. Selain itu, dapat banyak paten internasional dan hasil klinis yang efektif. Jadi paten internasional nih, beberapa sudah dapat paten dari US. Nah, itu untuk membuktikan bahwa memang barang yang atau produk yang Songhor keluarkan itu memang berkualitas gitu. Nah, yang hari ini kita bahas tentang ginjal ya. Ginjal itu kalau Bapak Ibu bisa tahu ada yang namanya YKK atau YKS gitu ya. Nah, itu punya kandungan asam lusidenat, konsentrasi tinggi dan molekul kecil. Fungsinya untuk apa sih? Yang pertama, untuk masyarakat umum, bantu keluarin racun dalam tubuh karena kita itu hidup pasti keluarin zat sisa metabolisme. Nah, itu jadi bantu buat ngeluarin racun. Terus penggunaan obat. Nah, ini penting ya. Karena penggunaan obat jangka panjang tuh bisa mempengaruhi kerja ginjal. Terus tinggi gula darah, kolesterol, trigliserid, asam urat, tekanan darah tinggi, batu ginjal itu juga mempengaruhi kerja ginjal. Nah, YKK atau YKS bisa bantu. Yang selanjutnya adalah penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal akut atau yang udah cuci darah. Jadi bisa bantu.
meningkatkan efektivitasnya. Terus jadi itu tidak ber eh, obat tuh bisa bekerja sama. Jadi mau cuci darah pun tuh akan kerja sama. Jadi karena Ganoderma ini adalah jamur, makanan, bukan obat, jadi dia akan membantu meningkatkan kerja efektivitas obatnya dan bahkan untuk cuci darah bisa bantu supaya eh, lebih bagus gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya ada buat peremakan hati, radang paru-paru, mencegah aterosklerosis, terus mencegah terjadinya penyakit inflamasi usus, terus dermatitis, kulit gatal gitu ya, membantu kita untuk tidur nyenyak. Itu YKK atau YKS. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu lihat. Saya perlu bilang YKK, YKS ini hanya ada di Malaysia, memang belum masuk di Indonesia. Tapi kenapa saya bilang ini? Karena ini memang produk yang bagus. Jadi memang betul-betul sudah punya paten. Sebentar ya Bapak Ibu. Mohon untuk tidak mencoret-coret ya Bapak Ibu ya. You go to the top right, go to the top right, and then you see the or the bottom one, the Oke. annotation. Oh, Annotation. note. Oke, oke, oke. You stop it, and then you Iya, have to oke. erase it first. Okay, then you have to stop. Oke. Disable. Disable, Okay. Disable. Oke, oke. Hmm. Oke, oke. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang YKK atau YKS meningkatkan fungsi filtrasi ginjal atau penyaringan gitu dan mengeluarkan supaya mengeluarkan racun tubuh karena eh, kalau jadi ginjalnya normal kan bisa jaga kesehatan seluruh tubuh. Terus bisa buat ngobatin lemah hati, fibrosis hati, radang paru-paru, dermatitis, terus yang tadi ya aterosklerosis meningkatkan kualitas tidur. Kalau Bapak Ibu lihat tubuh kita, Bapak Ibu mohon maaf ya eh, untuk tidak mencoret-coret ini. Oke, saya lanjut ya. Jadi tubuh manusia tuh memproduksi sisa zat metabolisme dan racun tiap hari. Itu pasti. Jadi ini faktor eksternal dari bakteri, lingkungan, udara, terus konsumsi obat-obatan. Kalau internal saat kita nafas, makan, terus karena stres, tekanan, emosi itu kita keluarin. Nah, sistem sekresi itu nggak berjalan normal, bisa nyebabin racun tuh numpuk dalam tubuh dan bisa menyebabkan sistem imunnya rendah, jadi mudah sakit, mudah tertular, terus bintitan di mata berkali-kali, sariawan, terus mukanya pucat atau mudah berjerawat, terus biasanya daya ingatnya turun, pelupa, terus gampang marah, terus kulitnya gatal-gatal, mudah lelah, sirkulasi darah nggak lancar. Nah, setiap tubuh itu manusia dilengkapi dengan organ sekresi, jadi pembuangan gitu ya. Kalau kulit berkeringat, usus itu buang air besar, paru-paru pertukaran gas, pembuangan karbon dioksida, terus ginjal lewat urin gitu ya. Jadi memang kita itu tiap hari pasti keluarkan itu. Nah, organ yang penting itu ginjal. Jadi ginjal tuh yang membantu melakukan filtrasi pada darah dalam 24 jam nggak berhenti. Jadi dia tuh seperti saringan air. Dia bantu menyerap nutrisi yang diperlukan, terus lalu mengeluarkan zat sisa dan racun yang tidak dibutuhkan. Nah, produksi urin itu sebanyak 1 sampai 2 liter biasanya untuk mengeluarkan racun. Nah, kalau nggak berfungsi, berarti bahaya kan Bapak Ibu? Pasti semuanya itu membahayakan ginjal. Nah, ginjal normal tuh jaga kesehatan seluruh tubuh. Ini kenapa sih dampak buruknya kalau racun nggak dikeluarkan? Mempengaruhi daya ingat dan kualitas tidur. Sedangkan kalau ginjalnya normal jadi semangat, pikirannya jadi jernih. Kalau paru-paru, pernafasannya jadi lancar kalau ginjalnya normal. Tapi kalau nggak berfungsi baik, ya pasti kadang paru-paru basah, radang paru-paru gitu ya. Jantung. Nah, jantung nih berpengaruh. Kalau ginjalnya normal, darahnya bersih, sirkulasi darahnya lancar, jadi ringankan kerja jantung gitu. Terus hati dan ginjal tuh saling berkaitan. Jadi kalau ginjalnya normal, racunnya berkurang. Jadi mengurangi cara kerja hati. Jadi untuk menetralkan racun.
Terus racun banyak tuh biasanya kulitnya gelap. Jadi kalau ginjalnya normal, kulitnya tuh lebih cerah, nggak gatel-gatel, terus nggak tumbuh jerawat. Nah, kalau yang usus, pencernaan, racunnya banyak. Jadi banyak bakteri jahat pada racun. Pada usus, maaf ya Bapak Ibu. Nah, kalau ginjalnya normal, dia bantu pertumbuhan bakteri baik dan mencegah radang usus. Nah, racun banyak, sistem imunnya turun. Dan itu bahaya karena gampang sekali sakit. Kenapa? Gampang sakit. Kalau ginjalnya normal, bagus, sistem imunnya baik, hormonnya jadi stabil. Oke. Nah, ini eh, fungsi utama ginjal ya, menyaring darah, membuang racun melalui urin, jaga keseimbangan pH darah, konsentrasi elektrolit, cairan gitu ya, dan mineral dan kadar garam. Terus ada yang namanya enzim renin yang diproduksi ginjal dan aldosteron itu diproduksi oleh kelenjar adrenal untuk mempengaruhi tekanan darah. Terus menghasilkan vitamin D untuk memperkuat tulang, memproduksi eritropoietin untuk membantu pembentukan darah. Di ginjal tuh penting ya Bapak Ibu. Terus ini kebiasaan dan penyakit yang dapat memperburuk ginjal. Konsumsi minuman manis, boba contohnya. Makanan manis atau asin, banyak ya Bapak Ibu. Suka makan saus, saus tuh awet-awetan, saus-sausan, daging seafood yang berlebihan, dan makanan olahan atau awetan. Jadi, menyebabkan apa? Kurang minum air, terus juga itu kebiasaan yang salah, sering tahan kencing, sering infeksi saluran kemih, terus sering konsumsi obat anti nyeri, konsumsi obat tradisional dan obat kimia bersamaan, terus depresi, kadar gula darah, lemak darah, tekanan darah, asam urat tinggi, terus konsumsi obat resep penyakit kronis. Jadi memang konsumsi obat-obat tertentu untuk penyakit kronis itu juga berbahaya. Terus autoimun, penyakit ginjal polikistik. Jadi seperti ada benjolan-benjolan kecil gitu. Nah, asam lusidenat itu bisa bantu angka filtrasi glomerulusnya itu menghambat angka filtrasi glomerulusnya menurun. Glomerular ya, EGFR itu kalau normal yang tadi saya jelaskan 90, kalau ringan, nah ini perlu waspada berarti. Sampai kalau harus cuci ginjal tuh kurang dari 15. Nah, gejala yang muncul biasanya proteinuria, ada dalam urinnya ada proteinnya, bengkak pada kaki, tangan, tekanan darahnya tinggi, anemia, atau sel darah merahnya kurang gitu ya. Hemoglobin juga turun, capek. Terus pertanda harus cuci ginjal tuh apa? Biasanya muntah, terus nafsu makannya berkurang, berat badan turun, bau mulut, kulit kering, gatal, insomnia, jarang kencing, kaki, tangan, muka bengkak. Nah, ini yang saya perlu jelaskan. Di sini, setelah usia 40 tahun, fungsi ginjal tuh turun 1% per tahun. Nah, asam lusidenat dapat menghambat penuaan ginjal. Asam lusidenat nih pada YKK dan YKS ini. Jadi bisa membantu untuk menghambat penuaan ginjal. Nah, biasanya untuk jaga kesehatan perlu konsumsi 2 sampai 4 tablet per hari sebelum makan malam. Terus, kalau yang angka 60 itu jadi dasar klarifikasi penyakit ginjal. Jadi kesempatan untuk sembuhnya tuh lebih tinggi. Nah, untuk membantu mengobati hal tersebut, biasanya minimal 6 tablet atau 1 bungkus sehari. Jadi kalau YKS itu tablet, bentuknya kalau YKK serbuk. Jadi, eh, atau kalau misalnya angka filtrasi ginjalnya semakin turun, perlu konsumsi 9 tablet per hari. Nah, jadi kenapa? Karena dengan asam lusidenat tuh bisa kontrol nafsu makannya dan menghambat kerusakan ginjalnya. Nah, asam lusidenat juga meningkatkan kualitas cuci ginjal atau cuci darah dan kualitas hidup penderita, terus mengurangi efek samping dan kambuh kembali. Nah, untuk pasien cuci darah biasanya minimal 12 tablet per hari atau 2 bungkus serbuk. Jangan konsumsi sebelum cuci ginjal. Jadi biasanya minumnya setelah cuci darah. Kenapa? Ya karena terbuang semua nanti. Jadi konsumsinya setelah cuci darah. Nah, ginjal tuh terbentuk dari 500.000 sampai 1 juta glomerulus. Itu kayak benang gitu Bapak Ibu, yang dipenuhi oleh pembuluh darah.
Nah, kalau merusak pembuluh darah ya ginjalnya juga rusak. Jadi penyerapan nih Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini pentingnya ginjal itu untuk memproses racun gitu Bapak Ibu dan racun itu dikeluarkan bersama urin. Jadi ini mempengaruhi sekali. Terus, nah ini Bapak Ibu perlu lihat ya, sindrom metabolik itu menyebabkan penyakit ginjal kronis dan cuci darah. Yang pertama karena diabetes, yang kedua karena tekanan darah tinggi. Jadi memang ternyata betul apa yang dikatakan ini itu yang ada, ini adalah terjemahan dari Taiwan. Jadi, ternyata yang terjadi di Indonesia juga sama. Penyebab terbesar gagal ginjal juga karena diabetes dan tekanan darah tinggi. Jadi ternyata cocok dan itu memang sama gitu Bapak Ibu. Nah, asam lusidenat itu bisa tingkatkan kualitas cuci darah. Jadi mengurangi efek samping. Dia kan habis itu kan lemas gitu ya, nafsu makannya turun gitu. Nah, jadi itu bantu untuk meningkatkan kualitasnya dan mengurangi efek sampingnya. Ini mual, tekanan darahnya nggak stabil, susah tidur, sakit daerah dada, kram kaki, anemia, tulangnya kropos, atau penyakit kardiovaskuler gitu ya, atau cerebrovaskuler tuh contohnya stroke atau hiperparoterisme. Jadi itu bisa bantu gitu Bapak Ibu. Nah, ini buktinya, bukti kalau sudah diteliti gitu. Jadi Swanghor tuh melakukan penelitian. Jadi ini ada buktinya ya, meningkatkan fungsi filtrasi ginjal, bantu mengeluarkan racun. Bapak Ibu bisa lihat ini yang di atas tanpa ganoderma dan ini ada asam lusidenatnya. Jadi dengan YKK YKS ini bisa terlihat ya, semakin berkurangnya warna merah dan kuning pada gambar. Berarti kemampuan ginjalnya melakukan metabolisme dan penyaringan zat kotoran semakin baik. Bapak Ibu bisa lihat kan di sini kan merah dan kuningnya mulai berkurang. Jadi memang ternyata bisa membantu untuk mengeluarkan kotoran racun itu ya. Terus di sini juga terlihat ini yang tanpa ganoderma dan dengan ganoderma bisa meningkatkan 5 kali lipat fungsi ginjal untuk mengeluarkan kotoran atau racun. Terus mengkonsumsi dengan asam lusidenat dan ini tanpa asam lusidenat yang ada di YKK atau YKS bantu ngeluarin zat beracunnya. Jadi itu Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ya. Jadi bisa bantu. Kan Bapak Ibu bisa lihat kalau eh, ini zat pemlatis, jadi juga bisa ngeluarin zat pemlatis. Pemlatis itu apa? Hormon yang kita temui. Jadi masuk numpuk dalam tubuh melalui makanan, sentuhan kulit, dan menyebabkan apa? Hormonnya jadi nggak stabil. Terus sistem imun juga jadi nggak stabil, sistem saraf. Nah, dengan asam musidenat dia bantu keluarin racun itu, ngeluarin zat-zat itu. Nah, terus hati dan ginjal tuh saling berkaitan. Kalau hatinya sehat, mengurangi kerja ginjal. Ginjal sehat, mengurangi beban kerja hati. Jadi memang saling kerjasama. Nah, asam lusidenat tuh bisa menjaga organ penetral racun tuh hati dan pembuang racun ginjal pada waktu bersamaan. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, eh, tikus yang konsumsi makanan tinggi minyak, terus dilihat tuh, yang tanpa ganoderma dan konsumsi ganoderma. Perlemakan hatinya beda ya, jadi dengan konsumsi ganoderma tuh mengurangi lemak pada hati. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih ternyata lemaknya berkurang. Nah, permakan hati itu ketularan virus, numpuk racun. Nah, kalau udah numpuk racun jadi radang hati, fibrosis hati, terus sirosis, terus jadi kanker hati. Jadi itu memang betul-betul perlu untuk dijaga. Terus obat kimiawi itu dapat menyebabkan fibrosis hati. Bapak Ibu bisa lihat nih ya, tanpa ganoderma fibrosisnya tuh terlihat jelas. Terus permukaan hatinya kan kasar. Nah, saat konsumsi YKK atau YKS, permukaan hatinya tuh jadi licin. Ini meredakan fibrosis hati. Sama cara konsumsinya, jadi untuk biasanya maintenance menjaga 2 sampai 4 tablet per hari, pengobatan minimal 6 tablet per hari. Bedanya satu bungkus YKK sama dengan 6 tablet YKS. Nah, ini juga ya. Jadi selain untuk ginjal, terus bisa juga untuk otak. Di sini terlihat konsumsi saat tidur saat insomnia, sel otaknya masih tetap bekerja, terus warna hijau berkurang dengan ganoderma itu bisa bantu menenangkan saraf.
Jadi untuk meningkatkan kualitas tidur. Terus paru-paru. Ini bisa karena flu, COVID, pencemaran udara, kan bisa radang ya. Dengan Ganoderma, meredakan peradangan paru-paru. Ini beda ya Bapak Ibu. Jadi ternyata jadi meredakan peradangan. Terus jantung. Jantung tuh lihat Bapak Ibu, warna merah ini menumpuk kan. Nah, ini terlihat. Jadi ternyata dengan Ganoderma mengurangi zat lemak. Terus kulit meredakan gatal-gatal, ngobatin luka. Terus kalau usus jadi meredakan peradangan usus. Jadi ususnya itu jadi dibantu untuk meredakan peradangannya. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah bukti-buktinya bahwa memang dengan bisa dibantu dengan adanya Ganoderma. Jadi bisa dilihat bahwa memang berubah. Bapak Ibu bisa lihat dari yang ini karena terus juga karena diabetes, terus karena hipertensi, terus karena mengobati penyakit ISK, infeksi saluran kemih, terus juga bisa Bapak Ibu bisa lihat asam nusidenat dapat mengoptimalkan fungsi organ tubuh untuk mengeluarkan racun, mencegah komplikasi, jadi memperpanjang usia. Jadi memang ternyata eh, Ganoderma Swanghor, YKK atau YKS itu benar-benar diteliti dan memang ternyata terbukti gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini cara minumnya tadi saya udah bilang ini adanya di Malaysia untuk jaga kesehatan. Kalau YKK konsumsi 1 saset per hari, kalau sakit ginjal cukup 1 saset, tapi untuk kalau yang cuci darah dianjurkan minumnya 2 saset, minum setelah cuci darah. Saset YKK sama dengan 6 tablet YKS. Kalau yang ini YKS, Bapak Ibu bisa lihat untuk jaga kesehatan, konsumsinya 2 sampai 4 tablet per hari. Untuk ginjal, konsumsinya Yungkien S 6 tablet. Terus kalau yang angka filtrasi ginjalnya turun, 9 tablet. Kalau cuci darah, 12 tablet per hari. Minumnya setelah cuci darah. Nah, kalau yang ini YKB, ini untuk di Indonesia, kalau misalnya, eh, aduh nggak bisa YKK atau YKB gitu ya, bisa dengan YKB atau Yungkien B gitu ya. Jadi bisa, kenapa? Karena bisa bantu untuk meningkatkan sel punca, terus juga untuk cedera pada organ tertentu dan infeksi berat. Nah, ini yang saya tandai. Jadi memang bisa membantu mengatasi ginjal. Jadi saya nggak hanya ngomong, tapi memang juga sudah menjaga dan membantu mengatasi ginjal. Jadi ini memang ada buktinya bahwa, oh iya, ini membantu kesehatan ginjal gitu Bapak Ibu. Dengan kandungan beta-glukannya juga bisa untuk membantu eh, ginjal, di fungsi ginjal, memproteksi ginjal gitu. Nah, ini buktinya juga ada ya Bapak Ibu. Jadi Yungkien B itu juga ada buktinya bahwa bisa untuk membantu mengobati atau memproteksi ginjal. Nah, cara minumnya konsumsinya 1 sampai 2 saset kalau jaga. Terus kalau memang minumnya bisa 3 kali 1 saset. Kalau yang udah cuci darah minumnya 3 kali 2 saset. Nah, ini yang saya mau jelaskan bahwa ini bisa bilang budget gitu ya. Kalau nggak bisa Yungkien B apa? Bisa pilih ke Yungkien I, bisa pilih ke Yungkien Ganoderma, bisa pilih ke Johor Lingci. Apa bedanya? Kita biasanya tawarkan tuh selalu menurut efektivitas yang terbaik. Karena kenapa seperti YKK atau YKS ya memang betul gitu ya. Tapi kalau oh nggak bisa Yungkien B, kalau nggak bisa Yungkien I, Yungkien I nggak bisa Yungkien Ganoderma, Yungkien Ganoderma nggak bisa ke Johor Lingzi. Apa bedanya? Efektivitasnya. Terus waktu itu juga pasti beda gitu. Tapi bisa nggak? Tetap bisa. Cuman memang butuh waktu yang lebih lama. Efektivitasnya pasti juga berbeda gitu. Nah, ini cara minumnya. Kalau yang Yungkien Ganoderma, minumnya untuk jaga kesehatan 6 gitu ya, 3-3. Kalau untuk penyakit tertentu 6 sampai 9. Sama juga dengan Johor Lingki, sama. Terus ini adalah sebenarnya ini adalah bukti Bapak Ibu. Jadi ini di Taiwan betul-betul terjadi bahwa dia itu memang kena gagal ginjal. Nah, ternyata pas dicek tuh gagal ginjalnya memang sudah Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi fungsi ginjalnya udah 20, terus betul-betul sudah turun-turun terus gitu Bapak Ibu. Nah, pertama dia konsumsi Yungkien Ganoderma 12 kapsul per hari. Terus Bapak Ibu bisa lihat lah ya di sini gimana hasilnya, betapa jeleknya hasilnya gitu ya. Terus ternyata selanjutnya minumlah 6 YKS tablet.
Bapak Ibu bisa lihat ya, 6 YKS tablet, 2 saset probiotik, 2 saset polen, dan 1 saset soya protein. Ternyata saat hari minum pertama YKS, suara dahak yang muncul karena radang paru-paru tuh signifikan berkurang. Terus fungsi ginjalnya naik, naik, naik terus. Gula darahnya juga bagus, jadi normal. Jadi hari 12 minum YKS, gula darah puasa tetap pada rentang 66 sampai 69, normal. Dosis insulinnya juga dikurangin jadi 11 jadi 8 unit. Ternyata memang bantu banget. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya hasilnya. Jadi ternyata berubah banget. Ini Bapak Ibu bisa lihat dari 38 jadi bisa 61. Itu tuh proses yang sangat baik Bapak Ibu. Jadi itu cara minumnya, padahal minumnya uh, 6 YKS tablet. Jadi betul-betul dilihat ya Bapak Ibu, minum 6 YKS tablet, 2 saset probiotik, 2 saset polen, dan 1 saset protein. Jadi ini ada buktinya, ada testimoninya. Oke, itu dari saya. Ini WhatsApp saya, kalau Bapak Ibu bisa, kalau mau tanya-tanya, bisa melalui ini ya Bapak Ibu.